Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 8 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak moyang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab oleh kematian anak-Mu, supremasi-Mu ya Bapa dinyatakan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktaviani Tambunan. Kepada Ibu Vivi, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Renungan kita pagi hari ini berjudul Pertanyaan tentang kuasa Allah diselesaikan. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Seluruh surga sedang menyaksikan pertentangan itu. Di bumi ini, setan mengobarkan permusuhan yang ada dalam pikiran manusia untuk menolak keselamatan yang telah diberikan kepada mereka dengan harga yang tak terhingga. Dia, Kristus, adalah terang dunia, namun dunia tidak mengenalnya. Dia menciptakan dunia, namun dunia tidak mau mengakuinya. Namun ketika nyawanya dicari, Yang Maha Tinggi Sorga harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sorga menandai hal ini. Dan dia dihina dan ditolak. Dia diolok-olok, dicaci maki. Tetapi ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Namun, setan tidak menghentikan penganiayaannya sampai Kristus tergantung di kayu salib di Kalvari. Seluruh surga dan seluruh dunia yang telah Allah ciptakan sedang menyaksikan pertentangan itu. Akankah Kristus melaksanakan rencana yang telah Ia tetapkan untuk mengangkat jiwa-jiwa yang terhilang dari jurang dosa? Pemberontak besar itu tercabut dari pikiran semua orang saat mereka melihat kebangkitan Kristus. Pertanyaan pun terjawab bahwa hukum Allah tidak berubah dan mencakup semua yang ada di sorga dan di bumi dan semua ciptaan. Kristus bersama murid-muridnya selama 40 hari 40 malam dan kemudian Ia diangkat meninggalkan mereka ke surga.
dan banyak tawanan bersamanya, dan banyak bala tentara surgawi mengelilinginya. Dan ketika mereka mendekati kota Allah, malaikat yang menyertainya berkata, "Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan." Sekarang juru selamat ini adalah pengantara kita yang mengadakan pendamaian bagi kita di hadapan Bapa. Dan juru selamat yang mulia itu akan datang kembali. Ketika dia datang kedua kalinya, bukan untuk mengenakan mahkota duri, bukan untuk mengenakan jubah ungu tua itu pada rupa ilahinya. Suara-suara tidak akan terdengar, "Salibkan dia, salibkan dia." Tetapi akan ada seruan dari bala tentara malaikat dan dari mereka yang menanti untuk menerimanya, layaklah anak domba yang disembelih. Seorang penakluk ilahi, sebagai ganti mahkota duri, dia akan mengenakan mahkota kemuliaan. Sebagai ganti jubah kerajaan tua yang mereka kenakan kepadanya sebagai olok-olokan, dia akan mengenakan jubah yang lebih putih daripada yang paling putih. Dan tangan-tangan yang memar karena paku-paku yang kejam itu akan bersinar seperti emas. Orang-orang benar yang telah meninggal bangkit dari kubur mereka. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka akan mendengarkan suara Yesus yang lebih merdu daripada musik apapun yang pernah didengar manusia. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dikutip dari manuskrip 11 tahun 1886. Demikian bacaan renungan pagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang supremasi atau keunggulan Allah. Pernyataan supremasi atau keunggulan Allah berbeda dengan cara setan dan manusia yang telah jatuh. Berikut cara setan untuk menyatakan supremasinya. Patriarchs and Prophets halaman 334 paragraf 1 berkata, "Ketika mujizat-mujizat terjadi di hadapan raja, setan turun ke bumi untuk melawan pengaruh mujizat-mujizat itu dan mencegah Firaun mengakui keunggulan Allah dan menuruti perintahnya. Setan mengerahkan segenap kuasanya untuk memalsukan pekerjaan Allah dan menentang kehendaknya. Cara setan untuk menyatakan keunggulannya adalah dengan melawan dan menentang. Apa hasilnya? Kehancuran dan kebinasaan. Karena mengikuti pengaruh setan untuk menentang Allah, akhirnya Firaun binasa. Dan meski sudah mengalami kekalahan berulang-ulang kali, setan tetap saja berusaha menyatakan supremasinya dengan melawan supremasi Allah. Jadi, setan menyatakan supremasinya adalah dengan melawan supremasi Allah. Salah satu korbannya adalah bangsa Israel. Awalnya sembah Allah yang benar dan menjadi penyembah berhala. Israel melawan dan menentang Allah. Demikian juga dengan orang-orang Yahudi. Dikatakan dalam The Desire of Ages halaman 700 paragraf 4 berkata, orang-orang Yahudi menantikan seorang Mesias yang akan dinyatakan secara lahiriah. Mereka berharap dia, yaitu Sang Mesias, dengan satu kilatan kehendak yang maha kuasa, akan mengubah arus pikiran manusia dan memaksa mereka untuk mengakui keunggulannya. Dengan demikian, mereka percaya dia akan mengamankan kemuliaannya sendiri dan memuaskan harapan-harapan ambisius mereka. Orang Yahudi berharap Yesus menyatakan keunggulannya dengan cara-cara manusia, yaitu dengan pertunjukan dan kehebatan. Oleh sebab itu, mereka mudah digunakan oleh setan untuk menentang Yesus, hingga akhirnya mereka membunuh Yesus.
Demikianlah cara manusia dan setan untuk menyatakan supremasi. Namun, tidak demikian dengan cara Allah. Lukas 2 ayat 11 dan 12 berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Anak Allah lahir di dalam palungan, begitu rendah dan sangat sederhana. Orang tua Yesus orang miskin, itu sebabnya hanya mempersembahkan burung tekukur saat membawa Yesus ke Ka'bah. Demikian juga dalam hidupnya, Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Sungguh berbeda dengan cara setan dan manusia. Bahkan dalam kematiannya pun, Yesus tidak punya apa-apa untuk penguburannya. Yesus pinjam kubur milik orang lain. Tetapi, The Desire of Ages halaman 782 paragraf 4 berkata, ketika Yesus dibaringkan di dalam kubur, setan menang. Ia berani berharap Sang Juru Selamat tidak akan menerima nyawanya lagi. Ia menuntut tubuh Tuhan dan menempatkan penjaganya di sekitar makam, berusaha menahan Kristus sebagai tawanan. Ia sangat marah ketika para malaikatnya melarikan diri saat utusan sorgawi mendekat. Ketika ia, yaitu setan, melihat Kristus bangkit dalam kemenangan, ia, yaitu setan, tahu bahwa kerajaannya, yaitu kerajaan maut setan, akan berakhir dan bahwa ia, yaitu setan, akhirnya harus mati. Kematian Yesus menyatakan supremasi Allah. Setan dan kerajaan mautnya berakhir dan setan tahu pada akhirnya dia harus binasa. Dia harus mati. Kehidupan Yesus di dunia ini memang sangat miskin dan hina, tetapi kematian Yesus memusnahkan setan dan maut. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 288 paragraf 3. Pemberontak besar itu tercabut dari pikiran semua orang saat mereka melihat kebangkitan Kristus. Pertanyaan pun terjawab bahwa hukum Allah tidak berubah dan mencakup semua yang ada di sorga dan di bumi dan semua ciptaan. Kristus bersama murid-muridnya selama 40 hari 40 malam dan kemudian ia diangkat meninggalkan mereka ke sorga dan banyak tawanan bersamanya dan banyak pula bala tentara sorgawi mengelilinginya. Dan ketika mereka mendekati kota Allah, malaikat yang menyertainya berkata, "Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan." Supremasi Allah diselesaikan di kayu salib. Inilah cara Allah menyatakan keunggulannya. Oleh sebab itu, Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kiranya pengalaman Paulus menjadi bagian kita. Bukan cara setan dan manusia yang kita gunakan, tetapi cara Allah, yaitu mati bagi diri sendiri, dan Yesus hidup di dalam kita. Sebab, Kolose 3 ayat 4 berkata, "Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Hidup kita dapat menjadi kesaksian akan supremasi Allah bila Kristus hidup di dalam kita. Sebab itulah pengharapan akan kemuliaan. Kita akan bersama-sama dengan Allah Bapa dan Anaknya dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Suatu nasihat yang menguatkan bahwa cara Bapa berbeda dengan cara setan dan manusia. Setan dan manusia berusaha untuk menentang dan melawan, untuk menyatakan supremasinya. Demikian juga berusaha untuk menunjukkan kehebatan dan menampilkan pertunjukan. Namun tidak demikian dengan Engkau, ya Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima rohnya Kristus, maka kehidupan Kristus menjadi kehidupan kami, yaitu suatu kehidupan yang penuh kerendahan hati, penuh penyangkalan diri, sabar, dan pada akhirnya kami dapat boleh menang atas setan oleh karena Kristus tinggal dalam hidup ini. Dan bila mana Kristus adalah hidup kami, maka itulah jaminan akan keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.